Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Kembali senantiasa kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan yang masih membersamai kita, nikmat umur yang masih Allah berikan kepada kita, serta ditunjukinya hati-hati kita untuk mau bertafaqquh fiddin, mau meluangkan waktu untuk mempelajari agama yang mulia ini. Ini tentu saja nikmat dipilihnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau mendalami agama yang mulia ini. Sebagaimana kajian rutin kita untuk sejarah kehidupan kesatria-kesatria di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat mulia beliau, kita masih di pembahasan Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana sikap Umar tatkala wahyu turun. Ya, beliau tegas sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku yang paling penyayang terhadap sesamanya adalah Abu Bakar, dan umatku yang paling tegas untuk urusan Allah, urusan agama Allah Subhanahu wa taala adalah Umar ibnul Khattab. Beliau sangat tegas memegang prinsip dan menjaga batas-batas agama yang mulia ini. Kalau ada hal yang aneh bagi Umar, maka ia langsung hadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternyata Rasulullah sudah memberikan keputusan, menyampaikan bahwa wahyu telah turun, maka Umar pun tidak malu, kemudian tidak tanggung untuk merujuk sikapnya dan sesuai dengan Al-Quran yang telah turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita bagian terakhir pembahasan tentang sahabat yang mulia ini, Umar ibn Khattab, yaitu Mautul Faruqi Umar ibn Khattab, wafatnya Umar ibn Khattab, sahabat yang mulia yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentangnya, laukana ba'di nabiyyun lakana Umar. Sekiranya ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah Umar ibn Khattab. Ini menunjukkan bagaimana kedalaman ilmu beliau, betapa beliau adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasulullah menyatakan demikian, jamaah sekalian. Ya, sekiranya ada lagi nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan status yang hasan, ya, bisa dipakai. Ini menunjukkan kemuliaan sahabat yang satu ini. Ya, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam riwayat At-Tirmidzi menyebutkan, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Sesungguhnya Allah meletakkan kebenaran itu, menjadikan kebenaran itu pada lisan Umar dan di dalam hatinya. Ini merupakan tazkiyah, ini merupakan garansi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sahabatnya yang mulia ini, bahwa kebenaran akan senantiasa ada di lisan Umar dan di dalam hati sahabat yang mulia ini. Umar bin Khattab, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pernah suatu saat mengatakan di depan sahabat-sahabatnya, launada munadin minas sama, sekiranya ada orang yang menyeru di atas langit, atau ada seruan dari atas langit yang mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum dakhilunal jannata kullukum ajma'un.
Sesungguhnya semua kalian masuk surga tanpa terkecuali illa rajulan wahida, kecuali satu orang saja yang tidak masuk surga. Kemudian kata Umar, la khiftu an akuna huwa. Maka saya khawatir, saya takut jangan-jangan saya lah orang yang tidak masuk surga itu. Ini menunjukkan bagaimana rasa khauf, bagaimana takutnya seorang Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ia adalah salah seorang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bersama dengan keutamaan ini jamaah sekalian, ia masih khawatir. Ya, sekiranya ada yang seruan datang dari langit dan mengatakan semua manusia masuk ke dalam surga kecuali satu orang saja, maka kata Umar, saya khawatir, saya takut jangan-jangan sayalah satu orang itu. Ini menunjukkan bagaimana takutnya seorang Umar terhadap Allah dan azabnya yang ada di neraka. Padahal kita tahu sendiri bagaimana keutamaan beliau. Rasulullah menjelaskan ya di dalam hadis-hadisnya yang sahih dan hasan bagaimana keutamaan Umar, sampai Rasulullah mengatakan sekiranya ada lagi nabi setelahku maka itu adalah Umar. Kebenaran diletakkan di lisan Umar dan di dalam hatinya. Bahkan Rasulullah mengatakan umatku yang paling tegas menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Umar. Kemudian Umar juga mengatakan, ya, walau nada munadin, sekiranya juga ada seruan dari atas langit mengatakan ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum dakhiluna nara illa rajulan wahida. Semua kalian masuk ke dalam neraka kecuali satu orang saja. Ya, illa rajulan wahida, kecuali seorang saja. La rajautu an akuna huwa. Maka saya berharap bahwa satu orang yang tidak masuk neraka itu adalah saya. Maksudnya apa pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal? Bagaimana Umar mengumpulkan antara khauf dan roja. Kata Umar, sekiranya semua orang masuk surga kecuali satu orang saja, maka saya khawatir sayalah orang itu. Tetapi beliau juga memiliki pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya semua orang masuk neraka kecuali satu orang, maka saya berharap juga satu-satunya yang tidak masuk neraka itu adalah saya. Ini yang perlu dihadirkan di dalam hati kita jamaah sekalian, yaitu bagaimana takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang menyebutkan tentang siksaannya, tentang azabnya yang pedih, dan juga di samping kita takut, kita tetap memiliki pengharapan ar-roja kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayat rahmanya, tentang ampunan Allah yang sangat luas. Kapan timpang ini, maka ini yang kemudian tidak baik bagi seorang hamba. Ia bagaimana sejalan, di samping ia takut, ia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ia berharap, ia kemudian tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rojanya dominan dan rasa takutnya tidak ada, ini yang akan menggampang-gampangkan urusan agama, karena ia merasa ia akan diampuni, ia akan masuk surga dan seterusnya. Dan sebaliknya, orang yang takutnya dominan, kemudian ia tidak memiliki pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang hidupnya ini dipenuhi ketakutan tanpa kemudian ia menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan rahmanya, dengan kasih sayangnya kepada makhluknya, dan dengan ampunannya. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, kullu yaumin yuqal, setiap hari ada berita, orang berkata mata fulan, ya, wa fulanun, orang mengatakan si fulan sudah meninggal, si fulan juga sudah wafat. Wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar, dan ada nanti suatu hari pasti orang mengatakan bahwa Umar sudah wafat, sudah meninggal. Umar mengatakan ini jamaah sekalian, wasadaqa Umar, dan sungguh benar apa yang dikatakan Umar. Persis dengan apa yang kita hadapi saat sekarang ini pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, di beranda-beranda media sosial kita, di grup-grup WhatsApp kita, ada berita-berita duka. Maka seharusnya kita menghadirkan di dalam hati kita sebagaimana apa yang dihadirkan oleh Umar. Ya, orang setiap hari mengatakan si fulan sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak ini sudah meninggal dan seterusnya. Maka pasti kata Umar, ada suatu hari orang mengumumkan juga, menyampaikan juga bahwa Umar sudah meninggal. Ya, ini yang senantiasa dihadirkan di dalam hati Umar,
bahwa pasti suatu saat saya akan meninggal. Pasti suatu hari orang akan menyebarkan berita tentang wafatku. Ya, ini yang kadang membuat kita tertipu oleh kehidupan dunia, ya, terbawa oleh hiruk pikuk dunia, seakan-akan kita akan hidup seperti ini selamanya. Seakan-akan kita akan sehat, kita akan fit, kita akan bugar selamanya, tanpa kemudian kita mencapai satu batas titik kehidupan yang bernama kematian. Ya, dan ini yang senantiasa dihadirkan di dalam hati Umar, bagaimana suatu hari nanti orang akan membicarakan bahwa Umar sudah meninggal. Maka itu yang senantiasa perlu kita hadirkan, pemirsa yang berbahagia. Bagaimana kita menghadirkan di dalam hati kita bahwa suatu saat orang akan membicarakan, orang akan membagikan di grup-grup WhatsApp mungkin, orang akan menulis di beranda-beranda Facebook, si fulan sudah meninggal. Karena ini merupakan rumus dari kehidupan yang tidak akan pernah berubah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap itu juga pasti ia akan melewati satu etape kehidupan yang bernama kematian. Dan ini yang senantiasa Umar tanamkan dalam dirinya, agar kita tidak terbawa dengan hiruk pikuk kehidupan dunia ini. Supaya kita sadar bahwa di dunia ini kita hanya sebentar saja. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya, dari Anas bin Malik, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, So'ida Uhudan, dan beliau naik ke atas Uhud, wa Abu Bakrin wa Umar, ya, bersama dengan Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Ya, jadi ada 4 orang. Kata Anas bin Malik, Rasulullah pernah naik ke atas Uhud itu bersama dengan Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Farajafa fadarabahu birijlihi. Ya, saat itu ya, Uhud itu seperti gempa. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentakkan kakinya dan mengatakan, Uthbut Uhud, diam wahai Uhud, fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Ya, diam wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang as-siddiq, dan 2 orang yang akan mati syahid. Ya. Ini kan 4 orang tadi jamaah sekalian. Seorang nabi itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-Siddiq yang dimaksud adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sementara 2 orang yang akan syahid yang ada di atas Uhud, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lain dan tak bukan adalah Umar dan Uthman radhiyallahu taala anhuma. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang Al-Faruq ini, bahwa ia akan meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diriwayatkan ya dari Umar bin Khattab, beliau senantiasa berdoa. Ya, beliau mengatakan di dalam doanya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku agar aku bisa meninggal syahid di jalanmu, mati syahid di jalanmu. Kemudian waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan kematianku itu di kota nabimu, yaitu di Al-Madinah An-Nabawiyah. Jadi ini doa Umar yang monumental sekali, fenomenal. Bagaimana Umar meminta 2 hal. Meminta dimatikan dalam keadaan mati syahid. Yang kedua, meminta untuk dimatikan di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinah An-Nabawiyah atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan kita akan lihat nanti bagaimana Allah mengabulkan doa seorang Umar. Umar diwafatkan dalam keadaan syahid dan diwafatkan di kota yang ia cintai, kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Madinah An-Nabawiyah. Ya, sebelum Umar radhiyallahu taala anhu wafat, beliau ya sudah memberikan ya, isyarat-isyarat. Ya, beliau sudah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya isyarat-isyarat akan dekatnya ajal beliau. Ya, Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, bainama nahnu julusun inda Umar. Ya, suatu waktu kami pernah duduk-duduk, kata Hudzaifah, bersama dengan Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Idh qala ayyukum yahfadhu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Ya, Umar kemudian bertanya, siapa di antara kalian yang menghafal, mengingat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah, tentang musibah?
Qala, ya, kemudian Hudzaifah mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Wahai Umar, ya, dari hadis Rasulullah kita mengetahui bahwa fitnahnya laki-laki itu, seorang laki-laki itu ada pada keluarganya, ada pada hartanya, dan ada pada anak-anaknya, juga pada tetangganya. Ya, tukaffiruha as-salatu was-sadaqah wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar, dan itu mampu kemudian dipadamkan dengan salat, dengan sedekah, dan dengan amar ma'ruf nahi munkar, kata Hudzaifah. Ya, Umar bertanya, ada ndak yang kalian ingat tentang hadis Rasulullah seputar fitnah besar yang akan terjadi? Maka Hudzaifah mengatakan fitnah seorang laki-laki itu pada keluarganya, pada hartanya, pada anak-anaknya, bahkan pada tetangganya, dan itu pun bisa dipadamkan dengan banyak bersedekah, dengan sholat, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kata Umar, lasna an hadza as'aluk, bukan itu yang saya tanyakan. Ya, itu pun saya tahu, kata Umar. Ya, fitnah laki-laki itu yang pada harta dan keluarganya. Walakin allati tamuju kamaujil bahri. Akan tetapi yang saya maksud adalah fitnah besar yang akan datang seperti ombak besar yang menghancurkan. Jadi, ya, Umar ini bertanya tentang fitnah besar yang akan terjadi, dan Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah, ya, orang yang banyak menyimpan hadis-hadis atau ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seputar fitnah yang akan terjadi. Ya. Kemudian Hudzaifah mengatakan, setelah paham maksudnya Umar bahwa yang ditanyakan oleh Umar ini adalah fitnah besar, maka, ya, Hudzaifah mengatakan, laisa alaika minha ba'sun ya amiral mu'minin, inna bainaka wa bainaha baban muglaqa. Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak termasuk dalam fitnah itu. Engkau dengan peristiwa fitnah besar itu, masalah besar itu, diantarai oleh pintu yang sudah ditutup rapat-rapat. Ya, maksudnya Hudzaifah ini kan tahu orang-orang munafik, tahu tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi, maka, ya, Hudzaifah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ya, tidak ada urusanmu di situ. Engkau tidak akan menjumpai fitnah besar itu, karena engkau dengan fitnah besar itu adalah diantara dengan pintu yang sudah tertutup rapat. Ya. Kemudian Umar mengatakan, ya, ayuksarul babu au yuftahu. Apakah nanti pintu itu, ya, akan dihancurkan ataukah kemudian dibuka baik-baik? Ya, kemudian qala bal yuksaru. Kata Hudzaifah, pintu itu akan dihancurkan, akan dirusak. Qala Umar, idzan la yughlaqu abada. Kalau begitu, maka pintu itu sama sekali tidak akan bisa ditutup lagi. Ya, kalau masih dibuka baik-baik, masih ada kemungkinan untuk ditutup kembali baik-baik. Akan tetapi kalau sudah rusak, maka tidak akan ada kemungkinan, kata Umar, untuk ditutup. Qultu ajal. Kemudian Hudzaifah mengatakan, betul wahai Amirul Mukminin. Ya, ini pembicaraan antara Hudzaifah dan Umar ini, pembicaraan tentang fitnah besar yang akan terjadi di antara kaum muslimin. Ya, dan Umar yang memverifikasi, bertanya kepada Hudzaifah ini, bagaimana peristiwa fitnah itu? Kata Hudzaifah, engkau aman ya Amirul Mukminin. Engkau dengan fitnah itu ada pintu yang mengantarai yang sudah tertutup. Akan tetapi suatu saat, ya, pintu itu akan hancur. Iya, dan kata Umar, kalau sudah hancur berarti fitnah itu akan berkelanjutan. Ya, musibah itu akan berkelanjutan karena tidak dibuka, akan tetapi memang dari awal dihancurkan. Qulna li Hudzaifah. Setelah selesainya perbincangan antara Umar dan Hudzaifah, kami bertanya kepada Hudzaifah, berkata kepada Hudzaifah, akana Umar ya'lamul bab? Tadi kalian berbicara tentang pintu yang menghalangi musibah besar itu. Kemudian sahabat bertanya, apakah Umar tahu juga apa yang dimaksud pintu itu? Kemudian Hudzaifah mengatakan, na'am, kama a'lamu anna duna ghadin lailah. Kata Hudzaifah, iya, Umar itu tahu, sebagaimana saya tahu bahwa sebelum tibanya esok hari didahului dengan malam. Ya, sebenarnya Umar tahu pintu itu apa yang dimaksud dengan pintu tersebut yang menghalangi orang dari musibah dan fitnah yang besar itu. Wa dzalika anni haddatstuhu haditsan laisa bil aghalid. Ya,
fahibna an nas'alahu manil bab. Maka kami tambah penasaran, kata sahabat-sahabat Rasulullah, siapa yang dimaksud pintu yang menghalangi orang-orang dari fitnah? Siapa yang dimaksud oleh Hudzaifah itu sebagai pintu yang menghalangi orang dari musibah besar itu? Fa amarna masrukan fasa'alahu. Maka kami pun bertanya, manil bab, siapa sebenarnya yang dimaksud pintu itu oleh Rasulullah yang menghalangi orang dari fitnah? Kemudian Hudzaifah mengatakan, Umar, itu adalah Umar sendiri. Maksudnya apa? Tatkala Umar nanti sudah wafat, maka musibah dan fitnah itu akan terbuka dan tidak akan pernah tertutup lagi. Dan betul jamaah sekalian, ya, setelah Umar wafat, terjadilah huru-hara. Bagaimana Utsman kemudian dibunuh oleh para pemberontak yang tidak senang dengan kepemimpinan Utsman. Kemudian berlanjut di masa Ali, juga terjadi huru-hara antara sesama sahabat, dan kemudian dikompor-kompori oleh orang-orang Khawarij. Dan kemudian muncullah sekte Rafidah yang lebih mendahulukan ya, siapa? Ali daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Dan setelah itu ada Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah, dan seterusnya. Pintu fitnah ini tidak bisa lagi tertutup jamaah sekalian. Ya, fitnah politik dan seterusnya, fitnah kekuasaan dan seterusnya yang tidak pernah terbuka di masa Abu Bakar dan Umar. Karena kata Hudzaifah, pintunya masih tertutup rapat, yaitu Umar masih hidup. Karena Umar ini sebagaimana kata Rasulullah yang sangat tegas menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Umar sudah wafat, maka pintu ini sudah rusak dan tidak akan pernah tertutup lagi, karena Umarlah sejatinya yang menjadi penghalang musibah besar itu dan fitnah besar itu terjadi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Umar sudah menyampaikan isyarat-isyarat bahwa ajalnya sudah dekat. Ya. Suatu waktu ya, di bulan Dzulhijjah, dan ini merupakan haji terakhir Umar, dan di bulan yang sama Umar meninggal. Saat beliau, anna Umar, ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib, ya, beliau mengatakan, ya, beliau Umar, anna Umar radhiyallahu anhu lamma nafara min Mina, saat Umar berada di Mina, ya, anakha bil atbahi faqawwama qaumatan. Ya, maka Umar saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan haji terakhirnya Umar. Di bulan yang sama Umar wafat. Ya, beliau mengatakan di dalam doanya, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Allahumma, ya, kabirat sinni, wahai Allah, ya, usiaku sudah lanjut, ya, wa dha'ufat quwwati, ya, dan kekuatanku juga sudah mulai melemah, ya, wantasyarat ra'iyati, dan rakyat-rakyatku sudah sangat banyak sekali, sudah tersebar ke berbagai belahan dunia. Faqbidni ilaika ghairu mudayyi'in wala mufarritin. Ya Allah, cabutlah nyawaku, cabutlah ruhku dalam keadaan saya tidak lalai kepadamu. Tsumma qadimal Madinah fa khataba finnas. Kemudian setelah haji, ya, Umar kembali ke Madinah. Di Mekah tadi, di Mina, saat haji beliau berdoa seperti itu, ya Allah, ya, saya ini sudah tua, kekuatanku tidak seperti dulu, ya, sangat melemah. Maka kalau engkau ingin mencabut nyawaku, ya Allah, cabutlah nyawaku dalam keadaan saya tidak lalai kepadamu. Ya, artinya Umar sudah meminta kepada Allah agar diberikan husnul khatimah. Dan Umar sudah sadar bahwa sebentar lagi ajalnya sudah dekat. Kekuatannya sudah melemah dan umurnya sudah sangat sepuh. Yaqulu Sa'id bin Musayyab ini mengatakan, faman salakha Dzulhijjah hatta qutila Umar rahimahullah. Dan di bulan yang sama, yaitu di bulan Dzulhijjah, Umar pun akhirnya wafat sebagai seorang syahid, dibunuh oleh seorang Majusi. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, di antara tanda-tanda akan wafatnya Umar, yaitu mimpi beliau, ya, allati ra'aha radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau bermimpi, ya, qama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ala mimbaril qaum al-jumu'ah. Ya, Umar pernah berkhutbah, ya, di depan sahabat-sahabatnya pada hari Jumat. Fahamidallaha wa athna alaih. Ia memuji Allah Subhanahu wa taala
dan thumma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia menyebut dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakara Abu Bakar, dan ia pun menyebut tentang bagaimana Abu Bakar dahulu. Thumma qala, kemudian Umar berkata, ra'aitu ya ru'ya la aroha ya la uroha illa lihuduri ajali. Saya melihat dalam mimpiku, yang saya melihat itu sudah merupakan pertanda bahwa ajalku sudah dekat, kata Umar. Ra'aitu ka'anna dikan nakarani nakratain. Ya, saya bermimpi melihat ayam jago, ya, ayam jantan yang mematukku 2 kali. Ya, qala dzukirali annahu dikun ahmar. Ya, ayam yang mematukku itu adalah ayam merah, ayam jantan yang berwarna merah. Faqasastuha ala Asma binti Umais. Ya, saya menceritakan hal itu kepada Asma binti Umais yang merupakan istrinya Abu Bakar dahulu. Ya, faqalat, kemudian Asma binti Umais ini menafsirkan mimpi Amirul Mukminin, mimpi Umar, dengan mengatakan, yaqtuluka rajulun minal ajam. Wahai Amirul Mukminin, engkau akan dibunuh oleh seorang ajam, seorang laki-laki ajam. Ajam itu artinya non-Arab. Ya, dan biasanya dari Romawi atau Persia. Jadi Umar sudah diberikan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ia akan meninggal. Dengan mimpi dipatok ya, oleh 2 ayam itu, oleh 2 patokan, ya, oleh patokan ayam jago yang berwarna merah itu. Setelah dikonfirmasi ke Asma bintu Umais, maka Asma bintu Umais mengatakan, menafsirkan mimpi itu bahwa Umar akan dibunuh oleh orang ajam. Ya, ayam itu ditafsirkan sebagai orang ajam, orang non Arab. Ya. Seperti itu pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bagaimana tanda-tanda Umar ini akan wafat. Qala fa innan nasa ya'murunani an astakhlifah. Setelah itu orang-orang kemudian memintaku agar memilih siapa nanti pelanjutku. Wa innallaha lam yakun liyudayyi adinahu. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan, menelantarkan agamanya ini. Wa khilafatahu allati ba'atha biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, wa in ya'jal bi amrun fa inna syura fi haula'i sittah. Ya, Umar pun mengatakan bahwa saya memberikan urusan kepemimpinan ini kepada 6 orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho terhadap mereka. Maka biarkanlah mereka yang kemudian memutuskan siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan kaum muslimin. Qala fa khataban nasa yaumal jumu'ah wa usiba yaumal arbi'a. Dan Umar berkhutbah hari Jumat itu tentang mimpinya, dan hari Rabunya berikutnya Umar pun ya kemudian dibunuh ya, oleh orang Majusi tersebut saat beliau memimpin sholat. Persis dengan doa beliau ya, yang meminta agar diwafatkan di Madinah, dan meminta diwafatkan bukan karena sakit tetapi karena syahid di jalan Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana kisah pembunuhan Umar, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal? Orang yang membunuh Umar adalah Abu Lu'lu'a al-Majusi. Orangnya bernama Abu Lu'lu'a al-Majusi. Wa kana abdan lil Mughirah bin Syu'bah. Ia merupakan seorang budak dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Alasannya Abu Lu'lu' al-Majusi ini, ya, alasannya yang dia buat-buat, ya, karena ia pernah berperkara dengan tuannya, ya, dengan sahabat Rasulullah, yaitu Mughirah bin Syu'bah. Saat permasalahan di antara Mughirah bersama budaknya ini, Abu Lu'lu'ah dibawa ke pengadilan, yaitu kepada Amirul Mukminin, kepada Umar ibnul Khattab. Maka Umar ibnul Khattab setelah melihat perkaranya memenangkan sang tuan, yaitu sahabat Rasulullah Mughirah bin Syu'bah. Ini yang membuat kecewa Abu Lu'lu'ah, lalu kemudian membunuh Amirul Mukminin. Padahal sebenarnya itu ya sekedar alasan yang dibuat-buat. Alasan sesungguhnya adalah bagaimana orang Majusi ini sangat benci terhadap Umar. Ya, karena Umarlah yang kemudian menaklukkan Persia, menghancurkan agama Majusi yang ada di Persia saat itu.
Jadi ya, Abu Lu'lu' al-Majusi ini menanam dendam di dalam hatinya, bagaimana ia dendam terhadap Umar ibnul Khattab yang telah menghabiskan negara adidaya saat itu yang panjang sekali masa kejayaannya. Ya, karena saat itu peradaban manusia dikuasai oleh dua imperium. Imperium Persia yang beragama Majusi dan Imperium Romawi yang beragama Nasrani. Nah, yang menghabiskan keduanya ini, menyelesaikan keduanya ini jamaah sekalian adalah sahabat yang mulia Umar ibn Khattab. Bagaimana Umar menaklukkan Romawi yang ada di Syam dan bagaimana Umar menaklukkan Persia yang ada di Majusi yang ada di Persia, yang ada di Iran saat sekarang ini. Ini yang membuat orang-orang Majusi itu dendam kepada Umar ibn Khattab. Saat itu jamaah sekalian, tiba waktu subuh di hari Rabu. Beliau kemudian memimpin sholat kaum muslimin. Iya. Sebagaimana kebiasaan beliau berkata kepada sahabat-sahabat yang akan sholat, istau. Iya. Kata Umar, luruskan saf kalian. Ya, sebagaimana ya, sunnah bagi setiap imam untuk memerintahkan kepada makmum untuk merapatkan dan meluruskan saf. Ya. Fa idza stau taqaddama fakabbar. Tatkala sahabat-sahabat kemudian safnya sudah lurus, maka Umar itu baru maju ke depan untuk bertakbir memimpin sahabat-sahabat Rasulullah dalam menunaikan sholatnya. Ya, wa rubbama qara'a surat Yusuf awin nahl aw nahwa dzalik. Dan kebiasaannya Umar itu kalau subuh dia membaca ayat atau membaca surah Yusuf atau surah An-Nahl fi raqatil ula, pada rakaat yang pertama. Ini sholat subuh. Ya, dan jangan dibayangkan subuh kita seperti dahulu di masa Umar. Ya, kalau kita kan semua serba terang karena listrik. Ya, di sana ya masih gelap, masih pakai pelita yang sangat sederhana sekali. Jadi kadangkala ya di subuh itu kita tidak tahu siapa yang hadir sholat, siapa yang tidak hadir sholat, bahkan tidak terlihat karena gelapnya. Makanya orang munafik biasanya tidak hadir sholat atau malas-malasan karena ya tidak dilihat. Beda dengan waktu terang seperti duhur ya atau asar, itu terang. Tetapi kalau sholat yang sudah gelap, terutama isya dan subuh, itu biasanya paling ya orang munafik itu jarang terlihat. Dan seperti itulah yang kejadiannya jamaah sekalian. Umar memimpin mereka sholat subuh hatta yajtami'an nas fama huwa illa an kabbara fasami'tuhu yaqulu qatalani al-kalb. Kemudian Umar ya, setelah menyelesaikan rakaat yang pertama, tiba-tiba beliau mengatakan ya, qatalanil kalb. Ada yang mendengar, ada sahabat Rasulullah mengatakan, saya diserang, kata Umar. Ya. Jadi orang sementara sholat, Umar sementara memimpin sholat, ya sahabat yang lain kan tidak melihat Umar dengan jelas karena subuh hari. Tetapi ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya, saya lagi diserang, iya, bisikinin dzati tarafain, dengan pisau yang memiliki dua mata, artinya kiri dan kanan ini memiliki mata. Dan inilah nanti yang digunakan oleh Abu Lu'lu'ah tatkala sudah menyerang Umar, menusuk Umar, maka ia kemudian keluar dari sholat itu dan lari ke belakang, dan otomatis ia harus membelah shaf yang ada. Maka orang yang di sisi kiri kanan ini juga ditusuk. Jadi bukan cuma Umar saja korbannya, akan tetapi banyak di antara sahabat Rasulullah, sampai kemudian 13 sahabat Rasulullah ikut ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah ini karena ingin melarikan diri. Jadi shaf itu harus dibelah. Ya, membelahnya jangan cara ditusuk. Ya, sampai kemudian ia bisa keluar dari sholat itu. Ya, dan 7 dari 13 yang ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah itu, 7 dari 13 itu meninggal semuanya. Ya, termasuk nanti Umar ibnul Khattab. Ya. Saat itu jamaah sekalian, ya, 7 dari 13 orang yang ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah itu kemudian meninggal, ya, wafat. Ya, watanawala Umar yada Abdurrahman bin Auf. Kemudian Umar langsung menarik tangan Abdurrahman bin Auf faqaddamahu lis-shalah bin nas, agar menggantinya menjadi imam. Ya, bisa dibayangkan jamaah sekalian, kondisi saat itu yang betul-betul gelap. Ya, kalau kita di masa kita kan ada peristiwa sedikit saja langsung terlihat. Ya, tetapi saat itu kondisi masih sangat sederhana. Ya, masih banyak di antara sahabat Rasulullah yang tidak sadar kalau Umar ini
imam mereka ini sudah ditusuk oleh orang. Bahkan 13 sahabat yang lain itu juga sudah ditusuk. Maka orang lain yang tidak sadar ini, karena tidak mendengar lagi aba-aba dari imam, tidak ada lagi suara imam di depan, maka mereka mengatakan subhanallah, subhanallah. Iya, ia mengira kok tidak ada suara imam. Tidak sadar kalau Amirul Mukminin sudah ditusuk tadi oleh Abu Lu'lu'ah. Ya, Umar itu langsung mengambil tangan Abdurrahman bin Auf dan kemudian memerintahkannya untuk memimpin sholat, melanjutkan apa yang dilakukan oleh Umar tadi dengan menyempurnakan sholat kaum muslimin. Fasalla bihim Abdurrahman sholatan khafifatan. Kemudian Abdurrahman bin Auf melanjutkan imamah Umar untuk memimpin sholat dengan sholat yang lebih ringan, dengan bacaan yang lebih pendek. Falamman sarafu, tatkala sholat sudah selesai, sahabat-sahabat yang masih belum sadar tadi kalau ada peristiwa ini sudah mengucapkan salam. Qala Umar, kemudian Umar berkata, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, unzur man qatalani, cari tahu siapa tadi yang menusukku, siapa tadi yang menyerangku sementara saya lagi sholat. Fajala sa'atan thumma ja'a. Setelah terlewat beberapa saat, datanglah kembali Abdullah bin Abbas mengatakan, Gulamul Mughirah, hamba sahayanya Mughirah bin Syu'bah. Qala Umar kemudian mengatakan, na'am, qala qatalahullahu laqad amartu bihi ma'rufan. Kemudian mengatakan, alhamdulillahilladzi lam taj'al maniyati biyadi rajulin yaddail Islam. Segala puji bagi Allah yang ternyata orang yang menyerangku adalah bukan orang Islam, tetapi orang Majusi. Artinya dia tidak, kalau orang Islam kan bisa nanti dia berperkara di depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ada hak saudaranya yang tidak ia penuhi. Maka ia bersyukur ternyata yang menyerangnya adalah non-muslim, adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahtumila ila baitihi fantalaqna ma'ahu, maka Umar kemudian dibawa ke rumahnya. Karena tadi peristiwanya di Masjid Nabawi. Umar lagi mimpin sholat subuh, maka dibawa ke rumahnya. Ka'annan nasa lam tusibahum musibatun qabla yauma idzin. Sepertinya belum pernah ada musibah yang terjadi seperti saat itu. Faqailun yaqula ba'sa, sebagian orang mengatakan insyaallah ini tidak apa-apa, Umar akan tetap bisa pulih. Sebagian yang lain mengatakan akhafu alaih, ini kami khawatir dengan kondisinya Umar, jangan-jangan ia akan meninggal dengan kondisi ini, sudah sepuh, sudah tua, tidak seperti dulu lagi. Kemudian juga ditusuk dalam keadaan memimpin sholat. Kemudian beliau meminta air, meminta air minum. Kemudian dibawakanlah air minum, fasyaribahu, dan meminumnya. Fakharaja min jawfi, akan tetapi beliau minum dan air itu keluar dari perutnya yang ditusuk itu. Tsumma utiya bilabanin fasyaribahu fakharaja min jurhihi. Dibawakan kepada beliau lagi susu, tapi ternyata susu itu tidak bertahan, keluar dari lukanya di perut beliau itu. Fa'alimu annahu mayyitun, semua orang akhirnya sadar ternyata Amirul Mukminin akan meninggalkan mereka, karena tidak ada lagi harapan. Apa yang masuk langsung keluar lewat perutnya. Saking lebarnya jamaah sekalian tusukan yang beliau derita saat itu. Fadakhalna alai waja'an nasu yasnuna alai. Kami kemudian masuk ke bilik Umar melihat bagaimana luka beliau, bagaimana sakit beliau, maka kami mendapati bagaimana orang memuji Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Yaqulu Ibnu Abbas mengatakan, dakhaltu ala Umar hina tu'in. Saya masuk ke bilik Umar saat beliau ditusuk. Fakultu abshir bil jannah ya Amiral Mukminin. Bergembiralah dengan surga yang akan menjadi tempat kembalimu wahai Amirul Mukminin. Aslam tahina kafaran nas. Engkau masuk Islam di saat masih banyak orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wajahatta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina khadzalahun nas. Dan engkau sudah berjihad mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat masih banyak manusia yang menghinakan, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anka radin. Dan Rasulullah wafat dalam keadaan ia ridho terhadapmu.
walam yakhtalif fi khilafatika itsnan, dan tidak ada orang yang berselisih tentang kepemimpinanmu bahwa engkaulah memang yang paling pantas memimpin mereka. Wa kutil tasyahidan, dan engkau diserang dalam keadaan engkau akan syahid. Maka Umar senang dengan apa yang dikatakan Ibnu Abbas ini, bahkan ia mengatakan aid alayya, ya, ulangi lagi apa yang kau ucapkan tadi Abdullah bin Abbas. Fa'adtu alai, maka kata Abdullah bin Abbas, saya pun kemudian mengulangi apa yang saya sampaikan tadi. Bagaimana Abdullah bin Abbas menyampaikan kabar gembira kepada Umar bahwa engkau masuk Islam dalam keadaan masih banyak manusia yang kafir, engkau berjihad dengan Rasulullah di saat masih banyak orang yang memusuhi Rasulullah, ya, dan Rasulullah bahkan wafat dalam keadaan sudah ridho terhadapmu, dan engkau pun akan meninggal dalam keadaan syahid. Ya, dan di dalam riwayat yang lain, ja'a rajulun syabun faqal, ada seorang pemuda, ya, anak muda yang datang menemui Umar dan mengatakan, absyir ya Amirul Mukminin, bergembiralah wahai Amirul Mukminin, bibusyrallahi lak, dengan kabar gembira dari Allah, min suhbati Rasulillah, engkau adalah orang yang menyertai, ya, menyertai Rasulullah, wa qadamin fil Islam, orang yang awal-awal masuk Islam, ya, sebagaimana yang kami ketahui. Tsumma walita fa'adalta, engkau memimpin kami dan engkau berbuat adil terhadap kami. Tsumma syahada, dan engkau pun meninggal dalam keadaan syahid. Pemuda ini menghibur Amirul Mukminin betapa besar keutamaan yang dimiliki oleh Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Ya. Dia merupakan, ya, orang yang awal-awal masuk Islam, kata pemuda ini. Engkau merupakan sahabat terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Bakar. Ya, engkau juga diamanahi memimpin kami dan engkau telah berlaku adil kepada kami. Tidak sekedar memimpin dan berlaku adil, Allah pun mengaruniakan syahada untukmu sebagai seorang syahid. Ya, kemudian Umar mengatakan, wadittu anna dzalika kafafun la alayya walali. Mudah-mudahan, kata Umar, itu sudah cukup bagiku. Ya, bukan menjadi hukuman bagiku kelak. Saat orang ini sudah menyampaikan kabar gembira kepada Amirul Mukminin dalam keadaan Umar yang sudah payah, Umar yang sudah kesusahan saat itu menjelang wafatnya, anak muda ini sudah pulang, sudah pergi. Langsung kemudian Umar mengatakan, ruddu alayyal gulam, panggil kembali tadi anak muda itu. Ya, ternyata Umar melihat bahwa anak muda ini itu kainnya melewati mata kakinya. Ya. Kainnya melewati mata kaki. Ya, jadi beliau datang tadi berkunjung melihat, melawat kepada Umar yang sudah sekarat, sudah akan wafat, menyampaikan kabar gembira bahwa Umar merupakan sahabat Rasulullah, berjihad bersama dengan Rasulullah, menjadi pemimpin yang adil. Maka ya, setelah orang ini pergi, Umar sempat melihat kalau tadi anak muda ini kainnya itu, pakaiannya itu melewati mata kaki atau isbal. Maka Umar mengatakan, ya, ruddu alayyal gulam, panggil kembali anak muda itu, kata Umar. Qala, kemudian Umar berkata kepada anak muda setelah datang kembali anak muda itu, ya ibna akhi, wahai kemanakanku, wahai anakku, kata Umar, irfa thawbak, angkat kainmu, angkat pakaianmu itu. Fa innahu angkali thawbika wa atqali rabbika. Karena dengan engkau mengangkat kainmu itu tidak melewati mata kaki, itu lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih bertakwa bagi Tuhanmu. Ya, ini pelajaran yang luar biasa jamaah sekalian. Radhiyallahu an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana beliau di saat-saat berat sudah akan wafat, tetapi karena melihat ada pelanggaran, ada orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sempat-sempatnya ia ingatkan. Ya. Padahal mungkin bagi sebagian orang ini sepele saja, kain yang melewati mata kaki, tetapi tidak bagi Umar. Ya, sekecil apapun itu, kalau ia merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kata Rasulullah, orang yang paling tegas pada umatku ini tentang hak-hak dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Umar. Ya. Maka ya, di saat kondisi yang berat seperti itu, ya, kematian sudah mendekat, justru Umar masih sempat-sempatnya bernahi mungkar. Ia memerintahkan kepada pemuda ini untuk mengangkat kainnya, karena kata Umar itu lebih bersih bagi pakaian dan lebih bertakwa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang luar biasa. Ya, bahkan di saat genting sekalipun, ya, bagaimana tetap menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian saat itu jamaah sekalian, ya, beliau bertanya kepada keluarganya, terutama kepada Abdullah bin Umar, kepada anaknya, dan mengatakan, unzur ma'alayya minad dain. Wahai anakku Abdullah bin Umar, berapa hutang yang saya miliki? Ya. Fahasabuhu fawajaduhu sittatan wa thamanina alfan. Setelah dihitung-hitung oleh sahabat Rasulullah yang lain, yaitu putranya Abdullah bin Umar, maka ia mendapatkan bahwa Umar ini memiliki hutang 86.000. Bayangkan pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya, beliau bukan sekedar presiden, tetapi khalifah yang membawahi imperium besar, yang kalau kita konversi ke negara modern bisa menjadi beberapa negara besar. Menguasai Syam, Hijaz, bahkan Persia, menguasai Arab Saudi, kemudian Palestina, Yordania, Libanon, Suria, Iran, dan negara-negara yang lain, tetapi ternyata meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Bukan meninggal dalam keadaan penuh dengan harta bergelimang. Tidak meninggal dengan keadaan meninggalkan istana, tapi meninggalkan hutang, jamaah sekalian. Ini menunjukkan betapa sederhana hidup seorang Umar. Makanya diriwayatkan seorang utusan Persia saat itu datang ke Madinah untuk ketemu dengan pemimpinnya kaum muslimin. Maka bertanyalah utusan ini kepada sahabat Rasulullah, di mana istana raja kalian? Maka sahabat Rasulullah mengatakan, kami tidak memiliki raja. Yang kami miliki adalah seorang Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Maka ditunjukilah rumahnya Umar, rumah yang sangat sederhana sekali, jamaah sekalian. Berbanding terbalik dengan istana-istana Persia dan istana-istana Romawi yang megah. Itu pun Umar tidak didapati di rumah. Orang mengatakan Umar lagi istirahat di bawah pohon kurma, ternyata tertidur di bawah pohon kurma tanpa ada pengawal sama sekali. Berbanding terbalik dengan raja-raja saat itu, bagaimana pengawalnya, pasukan pengamannya yang berlapis-lapis. Iya. Maka kaget utusan Persia ini. Iya. Ia mengatakan, fahakamta, fa'adalta, fanimta. Engkau memimpin rakyatmu dan engkau mampu berbuat adil, maka engkau pun mampu tidur nyenyak, iya, tanpa mengkhawatirkan apa-apa. Betapa sederhana hidup seorang Umar. Ya, hidup istirahatnya di bawah pohon kurma. Padahal kalau kita mau konversi ke negara yang ia pimpin, negara yang sangat besar. Ya, sekiranya ada di atasnya presiden, maka di atasnya presiden, seorang khalifah. Memimpin negara-negara yang sangat banyak sekali, tetapi dengan kehidupan sederhana. Ya. Bukan seperti pejabat sekarang, baru menjabat beberapa bulan, kekayaannya sudah langsung berlipat-lipat. Umar meninggal dalam keadaan mewariskan hutang, jamaah sekalian. Kalau ia ingin memperkaya diri, ya, seperti pejabat sekarang, maka itu sangat potensial sekali. Ia yang menguasai Baitul Mal, dan negara-negara di bawahnya ini bukan negara-negara biasa, akan tetapi ya negara-negara yang memiliki potensi yang luar biasa. Persia dan Syam. Akan tetapi ternyata jamaah sekalian, ia betul-betul sadar akan hakikat dunia ini. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal, orang mengatakan si fulan sudah meninggal, maka pada suatu hari pasti orang mengatakan Umar akan meninggal. Ini yang disadari oleh Umar, bahwa dunia ini sementara. Untuk apa ia berlebih-lebihan terhadap dunia yang akan ia tinggalkan? Yang ia tinggalkan adalah hutang, jamaah sekalian. Ya, kemudian ia berwasiat agar hutang itu dilunasi kepada keluarganya. Kemudian Umar pun berkata kepada Abdullah bin Umar, intalik ila Aisyata ummil mu'minin. Tolong pergi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Fakul yaqra alaika Umar assalam. Katakan kepadanya bahwa Umar berkirim salam kepadamu. Jangan katakan Amirul Mukminin, akan tetapi katakan Umar saja. Ya, kemudian ya, sampaikan kepadanya wakul yasta'dzinu Umar ibnul Khattab an yudfana ma'a sahibai. Katakan kepada Aisyah Ummul Mukminin bahwa Umar meminta izin agar bisa dikuburkan bersama dengan dua orang sahabatnya. Fasallama, kemudian sebagaimana pesan dari Umar, Abdullah bin Umar anaknya itu datang kepada Aisyah dan menyampaikan Umar menitip salam dan ia meminta izin agar bisa dikuburkan bersama dengan Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu dikuburkan di kamar Aisyah. Ya, maka Aisyah mengatakan kuntu uriduhu li nafsi.
Jujur saja sebenarnya saya yang ingin dikuburkan bersama dengan suamiku dan ayahku, kata Aisyah. Akan tetapi karena yang memintanya adalah Umar, maka saya merelakan itu agar ia bisa dikubur bersama dengan dua orang sahabatnya itu. Maka disampaikanlah kepada Umar, ya, dan disampaikan bahwa Aisyah ternyata setuju, ya, agar Umar ibnul Khattab dikuburkan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Wajaat Ummul Mukminin Hafsah, ya, datanglah kemudian Ummul Mukminin, ya, putri beliau yaitu Hafsah, ya, menangis karena, ya, sudah melihat bagaimana keadaan ayahnya, ya, dan saat itulah kemudian tidak lama setelah itu Umar pun meninggalkan dunia yang fana ini, ya, sebagaimana dua sahabat terbaiknya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, ia pun menyusul. Ya, kata Utsman bin Affan, ana akhirukum ahdan bi Umar dakhaltu alaihi wa ra'suhu fi hijr ibnihi Abdullah. Ya, sayalah orang yang terakhir melihat Umar itu wafat. Bagaimana saya melihat Umar itu dipangku oleh siapa? Kepalanya itu di pangkuan Abdullah bin Umar. Akan tetapi Umar minta agar kepalanya itu, pipinya itu langsung diletakkan di tanah. Ya, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, apa bedanya wahai ayah antara pahaku ini dengan apa yang ada di tanah? Kemudian Umar tetap meminta agar pipinya itu diletakkan di tanah. Kemudian, ya, saat itulah kemudian Umar wafat dan mengatakan, waili wa waila ummi in lam yaghfirillahu li. Sungguh celaka bagiku kalau Allah tidak mengampuniku. Ia terus berzikir sampai kemudian ia wafat. Radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Amirul Mukminin. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, Ibnu Abbas yang hadir pada peristiwa wafatnya Amirul Mukminin kemudian mengatakan, saya berkumpul dengan manusia yang banyak melihat bagaimana jenazah Amirul Mukminin itu diselenggarakan. Ya, idzan rajulun min khalfi qad wada'a mirfaqahu ala mankibi. Kemudian ada seseorang laki-laki di belakangku yang meletakkan sikunya di atas pundakku, kata Abdullah bin Abbas. Kemudian ia mengatakan, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu wahai Umar. In kuntu la arju an yaj'alakallahu ma'a sahibaik. Semoga Allah mengumpulkanmu bersama dengan dua orang sahabatmu. Li'anni kuntu kathiran ma kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering sekali, kata orang di belakang Abdullah bin Abbas ini, mendengar Rasulullah mengatakan, kuntu wa Abu Bakar wa Umar. Saya pernah melakukan ini dan saya bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Wa fa'altu hadza wa fa'altu wa Abu Bakar Umar. Saya mengerjakan sesuatu dan bersama denganku Abu Bakar dan Umar. Wan talaqtu wa Abu Bakar wa Umar. Saya pernah pergi bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Kata orang ini, sering sekali saya mendengar Rasulullah mengatakan saya bersama Abu Bakar dan Umar. Maka kata orang ini, semoga Allah merahmatimu dan mengumpulkan dengan dua orang sahabat terbaikmu ini. Ketika itu Abdullah bin Abbas penasaran siapa di belakang ini mendoakan Rasulullah. Fa in kuntu la arju an yaj'alakallahu ma'ahuma. Semoga Allah mengumpulkanmu bersama dengan dua orang sahabatmu itu. Faltafattu fa idza huwa Ali bin Abi Thalib. Saya menoleh ke belakang, siapa yang mendoakan Umar ini? Ternyata adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bagaimana persaudaraan ukhuwah yang ada di antara sesama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang Syiah, bagaimana mereka mempertentangkan antara Ali dengan Abu Bakar, antara Ali dengan Umar dan seterusnya. Padahal yang meriwayatkan ini adalah keluarga Rasulullah sendiri. Abdullah bin Abbas, bagaimana Ali mendoakan Umar semoga bisa dikumpulkan dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Karena kata Ali, sering sekali saya mendengar Rasulullah mengatakan, saya pernah berbuat ini dengan Abu Bakar dan Umar. Saya pernah melakukan ini bersama Abu Bakar dan Umar. Saya pergi ke tempat ini bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Saking seringnya tiga orang ini bersama, jamaah sekalian. Dalam peristiwa jihad, bagaimana Abu Bakar, Umar bersama Rasulullah tidak pernah terpisahkan. Di mana ada Rasulullah, di situ pasti ada Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan pada episode atau pelajaran-pelajaran sebelumnya. Saya kira ini pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal yang sempat kami sampaikan, dan ini merupakan akhir dari pembahasan Umar. Insya Allah kalau Allah memberikan umur dan kesehatan kepada kita, kita lanjutkan pembahasan sahabat Rasulullah yang lain, Utsman bin Affan. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar di surganya Allah insya Allah ta'ala.
Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya.